Rasakan jurus datang bulanku. Emangnya kamu udah mau beraksi lagi, Tot? Jangan banyak tanya, Ed. Harusnya kamu itu terpental. Oh iya, aduh, aku kena. Saksikan kisahku ya di Ada Gorengan Apa Enggak. Makin ngawur kamu, Tot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan episode kali ini kita lanjutkan cerita sebelumnya tentang Sentot dan Edi harus menelusuri alas purwo di ujung timur Pulau Jawa. Tujuan mereka sebenarnya hanya untuk mencari adik-adik Sentot, yaitu J dan Gunawan. Saya ingatkan lagi kenapa mereka harus dicari, karena Sentot kebablasan melemparkan mereka. Yang harusnya mereka terlempar ke Gunung Lawu saja, tapi ternyata kebablasan karena kekuatan Sentot terlalu besar. Jadi J dan Gunawan harus terlempar hingga ke Gunung Rinjani. Akhirnya Sentot harus merasakan repotnya sendiri. Nah, seperti apa kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Dinginnya malam mulai merayap pelan, menyelip di antara pepohonan desa Karangtelu yang rimbun. Di dalam rumah Ustadz Fauzan, kehangatan cahaya lampu minyak beradu dengan aroma gurih nasi dan tempe orek. Edi duduk bersila di depan hidangan, sesekali melirik Sentot yang asik dengan suapan terakhirnya. Bocah itu makan dengan lahap, pipinya yang gembil menggembung lucu. Ustadz Fauzan, Sentot men mau nambah dong, seru Sentot, sendoknya mengetuk-ngetuk piring kosong. Kayak udah ndak makan seminggu aja, Tot. Ustadz Fauzan tersenyum maklum. Lelaki muda dengan sorot mata teduh itu mengulurkan piring ke arah Sentot. Pelan-pelan saja, Tot, masih banyak ini. Edi hanya menggelengkan kepala, menyuap nasinya perlahan. Pikirannya jauh menerawang, melintasi batas desa menuju alas purwo yang legendaris. Kabar hilangnya 6 mahasiswa dari Surabaya masih menjadi perbincangan hangat. 3 hari pencarian tidak ada jejak. Pak Lurah Bismo dan Mbah Yatna sudah angkat tangan. Mereka pasrah. Di sana itu Mas Edi, memang tempatnya jarang dijamah manusia, ujar Ustadz Fauzan seolah bisa membaca pikiran Edi. Ia mengambil sepiring kecil kerupuk lalu meletakkannya di dekat Edi. Kadang juga barang-barang aneh muncul begitu saja. Iya Ustadz, jawab Edi, suaranya sedikit tercekat. 6 orang hilang sekaligus, dan mereka sepertinya sedang meneliti sesuatu. Sentot yang sudah selesai makan, kini merangkak mendekati Edi, menarik-narik ujung sarungnya. Ed, nanti kita jadi ke Alap Surwo ndak? Kebalik, lidahmu keseleo ya. Alas Purwo, Alap Surwo. Pasti gara-gara nasinya belum ketelan semua itu, tambah Ustadz Fauzan. Mau ketemu sama hantu-hantu nggak, Ed? Edi menatap Sentot, hatinya sedikit mencelos. Masuk ke dalam tempat berbahaya seperti alas purwo adalah ide gila. Namun petunjuk dari seorang sesepuh di tempat yang sebelumnya disinggahi mereka tak henti menghantuinya, yaitu hanya orang yang sungguh membutuhkan petunjuk yang akan menemukan jalan di alas purwo. Dan ia sangat membutuhkan petunjuk tentang J dan Gunawan, 2 anak hilang yang tidak lain adalah adik dari Sentot. Bosen aku Tot lihat hantu, jawab Edi mencoba terdengar tenang. Ia melirik Ustadz Fauzan mencari dukungan atau mungkin larangan. Ustadz Fauzan menghela nafas panjang. Alas Purwo itu memang tempat yang penuh misteri Mas Edi.
Sejak zaman leluhur kami, hutan itu sudah dikenal memiliki penjaga, bukan untuk diganggu, apalagi dieksplorasi dengan niat yang salah. Mungkin masa ia itu mengganggu penjaganya, Ustadz? Edi bertanya penasaran. Ia buru-buru meralat. Maksud saya mahasiswa. Waduh, ketularan sentot bilang masa iya. Mulutmu licin banget. Ini gara-gara kamu. Pakai sok lupa. Ustadz Fauzan melanjutkan setelah ikut senyum. Bisa jadi begitu, atau mereka mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ustadz Fauzan terdiam sejenak. Pandangannya menerawang jauh. Leluhur saya selalu mengatakan, Islam dan alam ini saling melengkapi. Keduanya harus dijaga dan dihormati. Kalau kita melanggar, alam akan marah dan penjaga akan bertindak. Sentot yang awalnya sibuk dengan sisa remah kerupuk tiba-tiba memiringkan kepalanya. Anginnya berisik sekali, kayak berbisik. Ia menatap ke arah jendela yang sedikit terbuka. Bibir kecilnya membentuk kata-kata samar. Pulanglah. Edi dan Ustadz Fauzan saling pandang. Sebuah firasat tak nyaman mulai merayap di benak Edi. Sentot dengan kepolosannya seringkali melihat atau merasakan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Tot, kamu dengar apa? Tanya Edi mencoba menahan detak jantungnya. Bocah itu hanya menggeleng, lalu kembali makan kerupuk dan mencomot sisa nasi dari piring Edi. Namun, bisikan pulanglah itu masih terngiang jelas di telinga Edi, seperti sebuah peringatan samar dari alas purwo itu sendiri. Malam semakin larut. Ustadz Fauzan menyiapkan tempat tidur sederhana untuk Edi dan Sentot di ruang tengah. Sentot sudah terlelap pulas, mendengkur halus di samping Edi. Namun Edi tak bisa memejamkan matanya. Percakapan tadi terus berputar di kepalanya. 6 mahasiswa hilang, hutan yang dikenal punya penjaga, dan bisikan aneh yang didengar Sentot. Ia bangkit perlahan, memastikan Sentot tidak terbangun. Melangkah ke teras. Ia melihat bulan purnama menggantung sempurna di atas pohon-pohon kelapa, memancarkan cahaya remang. Desir angin malam membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Rasa cemas bercampur penasaran menguasai dirinya. Apakah keputusannya tinggal di Karang Telu adalah hal yang benar? Apakah bisikan yang ia dengar tentang petunjuk di alas purwo itu nyata, atau hanya isapan jempol belaka? Di kejauhan, lolongan anjing terdengar saut menyaut, memecah keheningan malam. Bukan lolongan biasa, melainkan semacam ratapan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Edi menelan ludah. Ia tahu di daerah seperti ini, lolongan anjing di malam hari sering diartikan sebagai tanda adanya sesuatu yang lewat. Pagi menjelang, membawa serta embun dingin dan kabut tipis yang menyelimuti Karang Telu. Ayam jantan berkokok bersautan, menyambut hari baru. Sentot menggeliat, lalu dengan mata mengerjap-ngerjap, ia bangkit dan langsung menghampiri Edi yang sudah terjaga, sedang melipat selimutnya. Udah pagi, ayo bangun, seru Sentot riang, seolah malam sebelumnya tidak ada ketegangan sama sekali. Aku udah bangun, kamu tuh yang baru bangun. Edi tersenyum tipis melihat energi bocah itu. Baru bangun udah berisik kamu, Tot. Sana, cuci muka dulu. Sentot mengangguk patuh, lalu berlari menuju sumur di belakang rumah. Tidak lama kemudian, Ustadz Fauzan keluar dari kamarnya, mengenakan baju koko putih dan sarung. Udah bangun Mas Edi? Sapa Ustadz Fauzan ramah. Gimana tidurnya semalam? Nyenyak? Edi menghela nafas. Lumayan Ustadz, hanya sedikit gelisah. Ia tak menceritakan soal lolongan anjing atau perasaannya yang tidak enak. Ia tak ingin menambah beban pikiran Ustadz Fauzan. Terdengar suara Sentot dari arah sumur. Mas Ustadz, Edi, ada ikan besar sekali. Edi dan Ustadz Fauzan saling pandang, bingung. Sumur Ustadz Fauzan tidak punya ikan. Edi pun bergegas menghampiri. Sesampainya di sana, Sentot menunjuk ke arah air sumur yang jernih. Itu ikan besar, ekornya panjang, warnanya merah. Sentot menunjuk-nunjuk dengan jari telunjuknya. Edi mengamati. Yang terlihat
hanyalah pantulan dedaunan pohon mangga di pinggir sumur. Ia menatap Sentot. "Mana, Tot? Gak ada ikan, itu bayangan daun." "Matamu emang gak lihat, Ed?" Sentot bersikeras, matanya berbinar sebinar melihat sesuatu yang nyata. "Dia itu lagi berenang berputar-putar, mau naik ke atas." Ustadz Fauzan datang menyusul, melihat ke dalam sumur. Ia mengernyitkan dahi. "Sentot, itu bayangan daun mangga." "Oh iya. Kenapa kalau Ustadz yang ngomong kamu langsung percaya, Tot? Kan aku udah bilang itu bayangan daun." Namun Sentot menggeleng. "Susah untuk percaya sama makhluk yang suka nilep uang belanjaan ibunya." "Itu bukan nilep, itu upah." "Tapi gula harga 5.000, kamu bilang 10.000 karena harganya naik." "Wah, itu markup Mas Edi, haram, korupsi hukumnya." Is. Mau jadi apa kamu kalau udah gede, Ed? Udah belajar korupsi begitu?" "Kenapa malah jadi bahas aku sih?" "Dosa, Ed." Iya maaf, aku gak akan mengulangi." "Astagfirullah. Kenapa malah aku jadi yang paling berdosa? Bukannya tadi bahas ikan?" "Mana ada ikan, Ed? Itu bayangan daun. Kan kamu yang tadi bilang ikan." Sentot lalu pergi begitu saja. Nih anak kenapa sih? Setelah sarapan pagi yang hangat dengan singkong rebus dan teh tawar, Ustadz Fauzan, Edi, dan Sentot menuju rumah Pak Lurah Bismo. Desa Karangtelu perlahan mulai hidup. Ibu-ibu mulai menjemur padi dan anak-anak bermain di halaman. Namun, di balik aktivitas sehari-hari itu, ada aura ketegangan yang menggantung. Bayangan 6 mahasiswa yang hilang masih terasa. Sentot berjalan di depan Edi, melompat-lompat kecil sambil sesekali memetik bunga liar di pinggir jalan. "Ed, nanti kalau jadi masuk ke alas purwo, sekalian berburu hantu," celotehnya. Suaranya riang tak terusik kegelapan. Edi menghela nafas, berusaha menahan senyum tipis. "Hus, ngawur kamu, Tot. Kita kesana mau cari petunjuk, bukan cari hantu." Ia menoleh ke Ustadz Fauzan. "Memang kalau di alas purwo itu, Ustadz, hantunya kayak apa sih?" Ustadz Fauzan tersenyum maklum. "Bukan hantu seperti yang di televisi, Mas Edi. Di sana itu ada berbagai jenis makhluk. Ada yang biasa menjaga hutan, ada juga yang tersesat atau terperangkap. Mereka tidak jahat kalau tidak diganggu. Justru yang seringkali lebih bahaya adalah keserakan manusia itu sendiri." Tidak lama kemudian, mereka tiba di rumah Pak Lurah Bismo yang sekaligus berfungsi sebagai balai desa sederhana. Di teras depan, Pak Lurah, seorang pria parubaya dengan kumis tebal dan sorot mata lelah, sudah duduk bersama Mbah Yatna. Sesepuh desa itu tampak karismatik dengan rambut putih terikat dan kain sarung yang membalut tubuh ringkihnya. Di hadapan Mbah Yatna ada sesajen sederhana, kemenyan yang mengepulkan asap tipis, beberapa tangkai bunga melati, dan secangkir kopi hitam pekat. "Assalamualaikum." "Salam Ustadz Fauzan." "Waalaikumsalam," jawab Pak Lurah Bismo dan Mbah Yatna serempak. "Silakan Ustadz, Mas Edi, Sentot, ayo duduk," ajak Pak Lurah Bismo. Ia menatap Sentot yang langsung mendekati Mbah Yatna. "Wah, si kecil ini ikut juga?" "Iya Pak Lurah, Sentot ini ingin sekali ikut membantu cari teman-teman mahasiswa itu," jawab Edi sambil menarik Sentot pelan agar tidak mengganggu sesajen Mbah Yatna. Mbah Yatna tersenyum tipis, lalu mengelus kepala Sentot. "Anak ini punya mata batin yang kuat, ada baiknya dia ikut," ucap Mbah Yatna dengan suara serak namun penuh wibawa. Edi menatap Mbah Yatna. "Betulkah Mbah? Sentot ini emang beda sih Mbah?" "Ya, alam ini tidak hanya berisi yang terlihat nak," jawab Mbah Yatna, "terutama alas purwo. Ia adalah gerbang sekaligus penjara." Pak Lurah Bismo berdehem. Begini Ustadz, Mas Edi, setelah 3 hari mencari, kami tidak menemukan apa-apa. Saya sudah perintahkan Pak RT dan warga untuk berhenti sementara. Ini sudah bukan urusan fisik lagi. Makanya
Saya minta Mbah Yatna untuk membantu dengan cara lain. Ia menunjuk sesajen. Memang apa yang akan kita lakukan hari ini, Mbah? Tanya Ustadz Fauzan menghormati. Kita akan meminta petunjuk. Alas Purwo itu punya telinga dan mata. Dia tahu siapa yang masuk dan apa niatnya. Mbah Yatna mengambil sebatang kemenyan lain lalu membakarnya. Asapnya yang pekat menyebar. Para mahasiswa itu, mereka masuk dengan niat yang kurang tepat. Mereka mencari sesuatu tanpa meminta izin. Mereka mengusik, maka mereka disembunyikan. Disembunyikan? Maksud Mbah, mereka masih hidup? Tanya Edi, hatinya sedikit lega namun juga takut. Mbah Yatna menggeleng pelan. Hidup atau mati itu tergantung takdirnya. Yang jelas, mereka tidak bisa pulang sebelum hutang mereka lunas. Hutang apa, Mbah? Tanya Edi lagi. Entah itu benda yang diambil atau tempat yang dinodai. Kita harus menemukan apa itu. Jawab Mbah Yatna, pandangannya lurus ke depan. Sentot yang sedari tadi mendengarkan tiba-tiba berbicara. Berarti kita harus bawa air, Ed? Buat apa? Membersihkan tempat yang dinodai? Bukan dinodai seperti itu, Tot. Sontak Edi dan Ustadz Fauzan tersentak. Sentot menggaruk-garuk kepalanya. Jangan bilang dinodai kehormatannya. Kamu itu kebanyakan nonton TV, Tot. Benar apa yang dikatakan Sentot. Mereka mungkin sudah menodai kehormatan sebuah tempat di Alas Purwo. Tuh, Ed, denger kataku. Aku gak yakin itu yang kamu maksud, Tot. Mungkin ini adalah jalan yang diberikan Allah, Mas Edi. Sentot adalah anak yang bersih hatinya. Itu karena aku rajin mencuci piring mama setiap pagi, Ed. Karepmu, Tot. Saya juga punya kepentingan di Alas Purwo, Mbah. Saya perlu menemukan sesuatu yang bisa membawa saya pada petunjuk yang kami butuhkan. Pak Lurah Bismo menghela nafas. Baiklah, kalau begitu kita siapkan beberapa hal. Tapi ingat, ini bukan petualangan biasa. Kita masuk ke dalam dengan niat baik dan dengan izin dari penjaga Alas Purwo. Mbah Yatna mulai merapal doa dan mantra. Asap kemenyan mengepul lebih tebal. Ia memejamkan mata seolah sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak terlihat. Edi merasakan bulu kuduknya merinding, namun matanya menatap Sentot yang tampak tenang dan bahkan sedikit mengantuk. Sesekali menguap lucu di samping Mbah Yatna. Ed, bisik Sentot tiba-tiba, matanya setengah terpejam. Kenapa aku melihat ada jalanan ke dalam, banyak cahaya dan angin? Melihat apa, Tot? Tanya Edi bingung. Mbah Yatna membuka matanya, menatap Sentot lekat-lekat. Dia melihat jalan. Ini pertanda baik. Kita akan mulai mencari setelah waktu zuhur. Setelah Ustadz Fauzan dan beberapa warga sholat zuhur dan makan siang sederhana yang disiapkan oleh Pak Lurah, rombongan kecil itu mulai bersiap. Pak Lurah Bismo tidak ikut masuk Alas Purwo. Ia akan berjaga di desa sambil menyiapkan bantuan jika diperlukan. Kini hanya ada Edi, Sentot, Ustadz Fauzan, Mbah Yatna dan beberapa warga. Mbah Yatna membawa tas kain berisi perlengkapan ritualnya, sementara Ustadz Fauzan membawa tasbih dan sebotol air yang sudah didoakan. Edi membawa ransel berisi bekal makanan ringan, senter dan beberapa peralatan dasar. Sentot membawa, astaga, Tot, ngapain kamu bawa kambing Pak Lurah segala? Lepasin talinya. Siapa tahu kita butuh daging segar kalau tersesat, Ed. Aku udah bawa bekal makanan. Siapa tahu kita butuh persembahan. Kita tidak akan memberikan persembahan apapun, Tot, sahut Mbah Yatna. Oke, wine? Harusnya oke, fine. Ingat, Tot, jangan jauh-jauh dari Mas Edi ya, pesan Ustadz Fauzan pada Sentot. Iya, Ustadz. Nanti aku selalu pegang tangan Edi terus biar dia nggak hilang, jawab Sentot riang, lalu buru-buru meraih tangan Edi yang besar. Kamu yang dikhawatirkan hilang sama Ustadz, bukan aku. Kenapa jadi aku yang kamu lindungi? Mbah Yatna memimpin di depan, langkahnya pelan tapi pasti.
Ia tampak hafal setiap lekuk jalan setapak yang mulai tertutup semak belukar. Di belakangnya, Ustadz Fauzan melantunkan ayat-ayat pendek dengan suara lirih, menciptakan aura ketenangan di tengah ketegangan yang mulai menyelimuti. Edi berjalan di samping Sentot, tangannya erat menggenggam tangan kecil itu, matanya awas mengamati sekitar. Di belakang mereka, beberapa warga mengikuti. Semakin dalam mereka melangkah, hutan semakin rimbun. Pohon-pohon menjulang tinggi seolah tak berujung. Kanopi daunnya menutupi sinar matahari, menciptakan suasana remang-remang yang misterius. Udara terasa lebih lembab dan berat. Suara serangga hutan dan kicauan burung tak lagi terdengar, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Hanya sesekali diselingi suara gesekan ranting atau langkah kaki mereka. Alas Purwo itu memang beda ya, bisik Edi pada Ustadz Fauzan. Rasanya lain. Setiap jengkal tanah di sini punya kisahnya sendiri, Mas Edi, jawab Ustadz Fauzan. Ada yang baik, ada pula yang menyimpan duka. Sentot yang awalnya riang kini mulai diam. Matanya menatap lekat ke setiap sudut hutan, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Bibir kecilnya sesekali bergerak-gerak seperti sedang bicara sendiri. "Ed, di sana ada cahaya," bisik Sentot sambil menunjuk ke arah sebatang pohon beringin raksasa yang tampak sangat tua. Akar-akarnya menjuntai hingga menyentuh tanah. Edi melirik ke arah yang ditunjuk Sentot. Tidak ada cahaya apapun, hanya kegelapan di balik rimbunnya dedaunan. "Mana, Tot? Gak ada apa-apa." "Ada, warnanya hijau." Sentot bersikeras menarik-narik tangan Edi. "Dia muter-muter kayak kunang-kunang rakasa." Bayatna yang mendengar celotehan Sentot berhenti. Ia menoleh ke arah beringin itu, matanya memicing. "Anak ini tidak bohong. Dia melihat penanda." Bahyatna lalu mengeluarkan sebuah bungkusan kain dari tasnya. Ia merapal sesuatu, lalu menaburkan sejumput beras kuning ke tanah. "Kita harus minta izin untuk melewati. Ini adalah wilayah mereka." Setelah ritual singkat Bahyatna, mereka melanjutkan perjalanan. Sentot masih menatap pohon beringin itu, sesekali tersenyum kecil seolah ada yang menyambutnya. Edi merinding. Ia tahu di tempat seperti ini perkataan Sentot tak bisa diremehkan. Tidak lama kemudian, Bahyatna berhenti di sebuah area yang sedikit lapang. Di tengahnya terdapat sebuah batu besar dengan ukiran samar yang hampir tertutup lumut dan tanah. Di sekitarnya, beberapa semak dan pohon tampak seperti sengaja dibakar, meninggalkan jejak hangus. Edi merasakan hawa yang berbeda di sana, lebih dingin. "Ini tempatnya ya?" "Ya, ini dia tempatnya. Situs yang dicari oleh para masaia itu." "Tot, ini Bahyatna jadi ketularan kamu, Tot." Ustadz Fauzan mendekat mengamati ukiran di batu. "Ini sepertinya simbol kuno, Mbah, mirip dengan yang ada di beberapa naskah tua pesantren." Edi berlutut mengamati tanah di sekitar batu. Ia melihat sesuatu yang terpendam di balik tumpukan daun kering. Perlahan ia mengais tanah itu. Ia menemukan sebuah kamera digital yang sudah kotor dan sedikit retak, serta sebuah buku catatan kecil yang sudah lembab. "Ini milik mereka," seru Edi, cepat-cepat membersihkan kamera dan buku itu. "Mungkin ada petunjuk di dalamnya." Bahyatna mengangguk. "Itu ditinggalkan untuk ditemukan. Ambil." Saat Edi mencoba menyalakan kamera, Sentot tiba-tiba berteriak, "Ed, di sana ada tas. Tasnya warna kuning, kayak tumpukan tak." "Shh, nggak usah dilanjut. Udah cukup bilang tasnya warna kuning." Sentot menunjuk ke arah semak-semak yang lebih dalam, sekitar 5 meter dari posisi mereka. Edi dan Ustadz Fauzan terkejut. Mereka bergegas mendekati semak yang ditunjuk Sentot. Benar saja, di sana tergeletak sebuah tas ransel berwarna kuning cerah, sebagian tertutup dedaunan. "Ini pasti salah satu milik mahasiswa yang hilang." Edi membuka ransel itu dengan hati-hati. Isinya berantakan, beberapa pakaian, sebotol minum kosong, dan sebuah USB yang tergeletak begitu saja. Edi segera mengambil flash drive itu,
memasukkannya ke sakunya. Namun saat Eddie hendak menutup tas, Sentot kembali berteriak, kali ini dengan nada yang lebih cemas. "Ed, ada yang datang. Dia besar. Dia tidak suka kita di sini." Sentot menunjuk ke arah balik pohon-pohon besar, jauh di kedalaman alas purwo. Wajah polosnya kini tampak ketakutan. Ustadz Fauzan dan Mbah Yatna langsung siaga. Ustadz Fauzan segera menggenggam tasbihnya erat, matanya menatap tajam ke arah yang ditunjuk Sentot. Udara di sekitar mereka mendadak terasa lebih dingin, dan sebuah desisan samar seperti bisikan angin yang marah mulai terdengar dari kejauhan. Semakin lama semakin dekat. "Ini bukan waktunya untuk tinggal," ucap Mbah Yatna, suaranya penuh urgensi. "Kita sudah mendapatkan yang kita cari. Segera kembali." Eddie tak perlu diperintah 2 kali. Ia menggendong Sentot di satu tangan. Ia berbalik dan berlari secepat mungkin mengikuti Mbah Yatna dan Ustadz Fauzan yang sudah melesat di depannya. Di belakang mereka, desisan itu berubah menjadi suara gemuruh rendah, seolah ada sesuatu yang sangat besar dan tidak terlihat sedang bergerak mengikuti jejak mereka. Lari kalang kabut di tengah alas purwo bukanlah ide yang bagus. Eddie menyadari itu, namun desisan menyeramkan di belakang mereka tak memberi pilihan lain. Ia terus berlari menggendong Sentot yang kini membenamkan wajah di bahunya. Gemetar. Mbah Yatna dan Ustadz Fauzan sudah menghilang dari pandangannya entah kemana. Eddie menoleh ke belakang. Tidak ada yang mengejar, hanya keheningan yang kembali merayap, lebih pekat dari sebelumnya. "Mbah, Ustadz," panggil Eddie, suaranya parau, namun tak ada jawaban. Ia berhenti sejenak, nafasnya terengah-engah. Digendong. Ayo terus lari, Ed. Her. Kamu enak, aku lemes. Dikira kuda apa? Udah Tot, aman ini. Kita cari Mbak Yatna sama Ustadz Fauzan dulu. Namun saat Eddie mencoba mengingat jalur yang mereka lewati, semua tampak sama. Pohon-pohon raksasa, semak belukar, dan kegelapan yang sama di setiap sisi. Ia tersesat. Panik mulai merayapi benaknya. "Kita kemana, Ed?" tanya Sentot, lalu turun dari gendongan Eddie. Ia mendongak dengan mata berkaca-kaca. Kita cari jalan keluar, Tot," jawab Eddie, berusaha terdengar yakin. Ia mengeluarkan senter dari ranselnya. Sinar senter menembus kegelapan, namun hanya menampakkan deretan pohon yang tak berujung. Mereka terus berjalan tanpa arah. Eddie mencoba mengenali tanda-tanda, namun hutan seolah bergerak mengubah bentuknya. Udara semakin dingin dan kabut tipis mulai turun, menambah kesan mistis. Sentot kembali terdiam, matanya menatap kosong ke depan. "Loh, astagfirullah, Eddie. Sentot tiba-tiba menunjuk ke depan. "Itu ada rumah." "Astagfirullah, biasa aja Kales. Kamu ini ngagetin aja. Mana ada rumah?" Eddie mengernyit. "Rumah di tengah alas purwo." Sinar senternya mengikuti arah tunjuk Sentot. Samar-samar di balik pepohonan yang rapat, memang terlihat struktur seperti bangunan tua, diselimuti lumut dan sulur tanaman merambat. Bentuknya tak lazim, seperti perpaduan arsitektur kuno dengan ukiran-ukiran yang sulit dikenali. "Itu bukan rumah biasa, Tot," bisik Eddie, bulu kuduknya merinding. Mereka mendekat dengan hati-hati. Bangunan itu tampak seperti kuil atau situs pemujaan kuno, namun terasa sangat terabaikan, bahkan terlupakan. Di depannya ada sebidang tanah lapang yang ditumbuhi rerumputan liar dengan sebuah sumur tua di tengahnya, tertutup lumut dan daun kering. Dari sumur itu samar-samar tercium bau amis yang aneh. "Bau apa ini, Ed? Kamu mengentutiku." Sentot menutup hidungnya. "Bukan aku." Eddie mengabaikan pertanyaan Sentot. Ia merasa ada dorongan kuat untuk memeriksa tempat ini. Ini terasa penting, seperti ada energi yang memanggilnya. Ini bukan situs yang mereka datangi sebelumnya, tempat di mana mereka menemukan kamera dan buku catatan. "Tot, tunggu sini ya," kata Eddie menuntun Sentot ke sebuah batu besar. "Aku mau lihat ke sana sebentar. Jangan kemana-mana. Kamu awasi sini. Kalau ada apa-apa, langsung teriak." "Oke, Ed."
Sentot mengangguk patuh. Matanya masih menatap bangunan itu dengan tatapan aneh. Edi melangkah hati-hati menuju bangunan kuno. Dindingnya terbuat dari batu-batu besar yang ditata tanpa semen, seolah menyatu begitu saja. Di salah satu dinding, ia melihat ukiran-ukiran aneh, simbol-simbol yang tak pernah ia lihat. Saat senternya menyapu lantai di depan bangunan, ia melihat sebuah ransel lagi. Kali ini warnanya biru dongker, tergeletak di samping sebuah tumpukan batu yang disusun aneh. Edi mendekat, jantungnya berdebar kencang. Ternyata ini milik salah satu mahasiswa laki-laki yang hilang. Ia membuka ransel itu. Di dalamnya, selain pakaian basah, ia menemukan sebuah tablet elektronik yang tampak masih berfungsi dan beberapa lembar peta yang digambar tangan. Peta itu menunjuk ke beberapa titik di alas Purwo dan salah satunya dilingkari tebal. Tablet itu masih menyala dengan layar yang menampilkan aplikasi perekam video. Edi menekan tombol putar. Sebuah video mulai berputar. Terlihat wajah seorang pemuda dan seorang gadis yang ceria. Mereka adalah 2 dari 6 mahasiswa yang hilang. Mereka sedang merekam perjalanan mereka. Kita sudah sampai di titik kedua, sesuai koordinat yang kita dapat. Suara pemuda itu bersemangat. Ini gila. Situs ini jauh lebih kuno dari yang kita kira. Dan ini sepertinya bukan situs biasa. Ini semacam pintu. Video berlanjut, mereka berdua masuk ke dalam bangunan itu. Cahaya obor mereka menerangi dinding-dinding yang penuh ukiran. Kamera berputar, menyorot ke beberapa celah sempit di bagian belakang bangunan. Aku yakin ini dia. Ada tulisan kuno di sini. Ini mantra atau segel. Katanya ini untuk memanggil atau membuka. Tiba-tiba kamera bergoyang hebat. Suara bising, desisan dan jeritan terdengar. Layar menjadi gelap total. Namun suara-suara mengerikan masih terdengar. Sesuatu seperti geduran keras, suara retakan dan diakhiri dengan jeritan panjang yang melengking, kemudian hening. Video pun berakhir. Edi terpaku, tubuhnya gemetar. Bukan hanya mereka tersesat, tapi mereka tersesat dan menemukan lokasi di mana mahasiswa-mahasiswa itu terakhir terlihat. Mereka bukan sekedar hilang. Mereka telah membuka sesuatu. Ia segera memasukkan tablet dan peta ke dalam tas ranselnya. Ia harus segera kembali ke Sentot. Tapi saat ia menoleh, Sentot sudah tidak ada di tempatnya. Tot, Sentot, kemana lagi anak ini? Jangan sampai kambing demit jadi korban. Tidak ada jawaban. Ia mendengar suara gemericik air pelan dari arah sumur. Jantung Edi mencelos. Ia bergegas menuju sumur tua itu. Sentot! Di sana, Sentot berdiri di tepi sumur menatap ke dalam. Panik mencekik Edi. Sentot di tepi sumur memegang sebuah liontin aneh dengan tatapan kosong dan senyum yang bukan miliknya. Di belakang Sentot, bayangan di dalam sumur itu semakin jelas, memantulkan mata merah menyala yang mengerikan. Udara dingin menusuk tulang dan bau amis semakin menyengat, membuat Edi mual. Tot, jangan bergerak, nanti jatuh, teriak Edi, suaranya bergetar. Ia mencoba melangkah maju, namun kakinya terasa kaku, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Bayangan di sumur itu mulai bergerak, perlahan naik, membentuk wujud yang samar namun mengerikan. Sentot yang masih memegang liontin itu tiba-tiba tertawa kecil. Tawa yang bukan tawa polosnya, melainkan tawa serak yang membuat bulu kuduk Edi merinding. Dia datang, Ed. Dia mau main, bisik Sentot. Suaranya terdengar beda, seperti ada 2 suara yang tumpang tindih. Tepat pada saat itu, sebuah suara lantang memecah keheningan yang mencekam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ustadz Fauzan muncul dari balik pepohonan. Wajahnya tegang, namun matanya memancarkan keteguhan. Di tangannya, ia memegang tasbih, dan ia terus melantunkan ayat-ayat suci dengan suara yang menggelegar. Di belakangnya, Mbah Yatna juga muncul. Dengan langkah cepat, ia segera mengeluarkan sebuah keris kecil dari balik kain sarungnya, memegangnya erat. Matanya menatap tajam ke arah sumur. Begitu Ustadz Fauzan melantunkan ayat,
bayangan di sumur itu tampak bergetar seolah kesakitan. Sentot menjerit kecil. Liontin di tangannya jatuh ke tanah dan ia langsung pingsan. "Tot!" Edi berteriak, segera berlari menghampiri dan meraih tubuh Sentot yang tidak sadarkan diri. "Jangan sentuh liontin itu, Mas Edi," perintah Mbah Yatna tegas. "Ada energi negatif yang kuat di dalamnya." Mbah Yatna segera melangkah maju. Tangannya merapal mantra-mantra kuno. Ia menaburkan sesuatu ke arah sumur, dan asap kemenyan yang ia bawa sebelumnya tiba-tiba mengepul tebal menutupi permukaan sumur. Ustadz Fauzan terus melantunkan ayat. Suaranya semakin keras. Gabungan kekuatan spiritual Islam dan ajaran leluhur itu menciptakan gelombang energi yang kuat, mendorong kembali entitas ke dalam sumur. Bayangan di sumur itu meraung, suara yang bukan suara manusia, melainkan perpaduan desisan dan lolongan yang mengerikan. Perlahan, bayangan itu mulai surut, kembali masuk ke dalam kegelapan sumur, dan bau amis berangsur-angsur menghilang. Alhamdulillah, Ustadz Fauzan menghela nafas lega, namun wajahnya masih pucat. "Syukurlah kita datang tepat waktu," tambah Mbah Yatna. Keris di tangannya perlahan ia masukkan kembali. Ia menatap liontin yang tergeletak di tanah. "Liontin itu, dia memanggil penjaga sumur." Edi memangku Sentot yang masih tak sadarkan diri. Ia menatap liontin itu dengan ngeri. "Liontin itu milik mahasiswa, Mbah." Mbah Yatna mengangguk pelan. "Kemungkinan besar itu adalah benda yang mereka ambil, yang mengikat mereka dengan tempat ini. Dan kini Sentot yang tidak sengaja mengambilnya ikut terikat." "Tapi kenapa Sentot bisa mengambilnya, Mbah? Sumur ini kan dalam," tanya Edi, bingung dan takut. "Bukan Sentot yang mengambilnya," jawab Mbah Yatna. Pandangannya beralih ke Edi. "Entitas dalam sumur itu yang memberikan kepadanya. Sentot punya kepekaan batin yang kuat. Dia bisa menjadi jembatan. Entitas itu ingin menggunakannya." Ustadz Fauzan mendekat memeriksa Sentot. "Dia hanya pingsan. Energinya terkuras. Kita harus segera membawanya kembali ke desa." Edi teringat tablet yang ia temukan. Ia segera mengeluarkannya dan memutar video terakhir. Ustadz Fauzan dan Mbah Yatna menyaksikan dengan seksama rekaman mengerikan itu. Mahasiswa yang bersemangat, penemuan situs kuno, celah sempit, mantra, dan kemudian jeritan serta kegelapan. "Jadi ini yang mereka lakukan?" Ustadz Fauzan berbisik, wajahnya muram. "Mereka membuka segel, membangkitkan sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Ini adalah gerbang." Mbah Yatna menunjuk ke arah bangunan kuno. "Dan sumur ini adalah mata airnya. Mereka tidak hanya mengganggu, mereka membebaskan sesuatu." "Kita harus segera pergi dari sini," Ustadz Fauzan mendesak. "Tempat ini sudah terlalu aktif. Kita sudah mendapatkan petunjuk yang cukup. Sekarang kita harus mencari cara untuk menutup kembali apa yang sudah dibuka." Edi mengangguk, menggendong Sentot yang tidak sadarkan diri. Ia mengikuti Ustadz Fauzan dan Mbah Yatna yang kini memimpin jalan kembali, namun kali ini dengan langkah yang lebih terburu-buru. Mereka tahu bahaya di alas Purwo kini bukan lagi sekedar mitos, melainkan ancaman nyata yang telah bangkit. Dan mereka kini memiliki liontin itu, sebuah bukti sekaligus kutukan yang harus mereka pahami maknanya. Mereka berlari tanpa henti, membelah hutan alas Purwo yang semakin gelap. Edi menggendong Sentot yang masih pingsan, nafasnya terengah. Ustadz Fauzan dan Mbah Yatna berjalan cepat di depan. Mbah Yatna sesekali menaburkan sesuatu dari kantong kainnya, seolah membersihkan jalur dari pengaruh negatif. Mereka tahu bahaya yang mereka hadapi jauh lebih besar dari sekedar penjaga hutan biasa. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, mereka berhasil keluar dari gerbang alas Purwo yang ditandai dengan gapura batu tua, disambut embun senja yang mulai turun di desa Karangtelu. Pak Lurah Bismo sudah menunggu dengan cemas. "Bagaimana? Apa yang kalian temukan?" tanya Pak Lurah melihat wajah lelah mereka.
Kami menemukan ini, Pak Lurah. Edi menyerahkan tablet dan buku catatan yang basah. Dan juga Sentot pingsan setelah dia mengambil ini. Edi menunjuk liontin perak yang terbungkus kain putih, tidak berani menyentuhnya. Pak Lurah Bismo melihat liontin itu, lalu menatap Sentot dengan prihatin. Ustadz Fauzan dan Mbah Yatna menceritakan semua yang terjadi, tentang penemuan situs kedua, tentang video mahasiswa yang membuka segel, dan tentang insiden Sentot di sumur. Mereka memang mencari masalah, gumam Pak Lurah, wajahnya mengeras. Alas Purwo itu punya nama-nama yang tidak sembarangan. Ada yang dikenal sebagai Danyang Alas Purwo, penjaga inti hutan. Tapi ada juga yang disebut penunggu pintu jagat, entitas kuno yang bertugas menjaga batas dimensi. Sepertinya mahasiswa ini tanpa sadar telah mengusik yang terakhir. Mbah Yatna mengangguk. Iya Pak Lurah, dan liontin ini sangat bahaya. Dia adalah kunci untuk mengaktifkan kembali apa yang telah dibangunkan oleh para mahasiswa. Mbah Yatna melangkah mendekati liontin. Hati-hati ia mengambilnya. Ini bukan sembarang perhiasan. Ini adalah simbol dari perjanjian kuno antara alam gaib dan para pelindung Alas Purwo. Mahasiswa itu mungkin menemukannya di situs pertama, membawanya, dan tanpa sadar mengaktifkannya saat mereka berada di situs sumur. Sentot mulai menggeliat. Ia membuka matanya perlahan, mengerjap-ngerjap, lalu menatap Edi. Ed, aku di mana? Gendong lagi dong, celotehnya. Suaranya sudah kembali normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Edi memeluknya lega, namun rasa cemas tak hilang. Ia masih teringat tatapan kosong dan tawa serak Sentot. Ustadz Fauzan mendekat memeriksa denyut nadi Sentot. Dia baik-baik saja, tapi energinya memang terkuras. Mbah Yatna menatap Sentot dengan pandangan yang dalam. Anak ini, dia istimewa. Dia bukan anak biasa. Bukan. Mbah Yatna menatap Edi dan Ustadz Fauzan. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya bisa melihat dan disentuh oleh dimensi lain. Edi terdiam, belum menceritakan pada siapapun di desa Karangtelu tentang asal-usul Sentot. Namun melihat Mbah Yatna yang seolah sudah tahu, Edi merasa ini adalah saatnya. Ia berbisik pelan hanya kepada Ustadz Fauzan dan Mbah Yatna tentang darah siluman ular dari Gunung Lawu yang mengalir dalam tubuh Sentot, dan bagaimana ibunya mengunci kekuatannya agar Sentot bisa hidup normal. Ustadz Fauzan terkesiap, namun Mbah Yatna hanya mengangguk pelan, seolah membenarkan apa yang sudah ia duga. Pantulan cahaya hijau di beringin tua dan kemampuannya mengambil liontin, semuanya masuk akal sekarang. Mbah Yatna mengelus liontin yang terbungkus kain. Liontin ini entitas yang menguasai sumur tadi. Dia ingin Sentot membuka kekuatannya. Jika kekuatannya bangkit sempurna, ia bisa menjadi jembatan permanen bagi entitas dari Alas Purwo untuk masuk ke dunia kita. Atau sebaliknya, menjadi satu-satunya yang bisa menutup kembali gerbang itu. Yang jelas, liontin ini akan menjadi kunci, baik untuk menemukan mereka atau untuk menutup semua kekacauan ini. Ustadz Fauzan mengangguk serius. Jika ini adalah ulah penunggu pintu jagat atau entitas yang lebih kuat, maka kita tidak bisa bertindak sembarangan. Kita perlu mempersiapkan diri lebih baik. Mungkin kita harus mencari tahu lebih banyak tentang ritual pembukaan dan penutupan segel kuno itu. Malam mulai turun kembali, membawa serta ketidakpastian baru. Mereka berhasil keluar dari Alas Purwo, namun membawa serta misteri yang lebih besar. Sentot, si bocah lucu yang lidahnya suka terpeleset, ternyata adalah kunci dari semua ini. Sebuah kekuatan tersembunyi yang kini terancam bangkit, bisa menjadi penyelamat atau justru menjadi gerbang kehancuran. Malam semakin larut di Karangtelu, namun ketegangan di balai desa justru kian memuncak. Kabar Sentot yang pingsan dan penemuan mengerikan di Alas Purwo
telah membuat Pak Lurah Bismo tak bisa lagi menyembunyikan kekhawatirannya. Setelah Sentot dipastikan aman dan beristirahat di rumah Ustadz Fauzan bersama Edi yang menjaganya, Pak Lurah Bismo meminta Mbah Yatna dan Ustadz Fauzan untuk kembali ke balai desa. Di sana, di bawah remang lampu, Mbah Yatna memulai ceritanya. Matanya menatap tajam ke arah Pak Lurah Bismo yang wajahnya kini terlihat lebih pucat. "Sentot itu bukan anak biasa, Bismo." Mbah Yatna memulai, suaranya pelan namun penuh penekanan. "Dia punya darah dari 2 dunia." Pak Lurah Bismo mengernyit. "Maksud Mbah?" "Dia terlahir sebagai ular hijau, bukan bayi." Pak Lurah Bismo terkesiap, nyaris menjatuhkan cangkir kopinya. Ustadz Fauzan pun tak kalah terkejut, matanya membulat. "Lalu bagaimana dia bisa jadi anak kecil seperti sekarang?" tanya Pak Lurah, suaranya bergetar. "Ibunya Dewi Gunung Lawu mengunci kekuatannya," jelas Mbah Yatna. "Dia melakukan ritual besar untuk mengubah wujud Sentot menjadi manusia seutuhnya dan mengunci seluruh kekuatan silumannya di dalam tubuhnya. Tujuannya agar Sentot bisa hidup normal, jauh dari intrik dunia gaib." Jadi, kepekaan Sentot, penglihatannya yang aneh, dan kemampuannya mengambil liontin tadi, itu semua karena darahnya. Ustadz Fauzan bertanya, berusaha mencerna semua informasi ini. "Tepat. Energi alas purwo, terutama setelah segel dibuka oleh para mahasiswa, telah membangunkan sebagian kecil dari kekuatan yang terkunci dalam diri Sentot. Entitas dari sumur tadi merasakannya. Dia ingin menggunakan Sentot untuk sepenuhnya membangkitkan kekuatan itu dan mungkin mengendalikan Sentot sebagai jembatan." Pak Lurah Bismo mengusap wajahnya yang tegang. "Tapi di sisi lain, jika kita bisa membimbing Sentot dan jika kekuatannya bangkit dengan benar, dia juga bisa menjadi satu-satunya kunci untuk menutup kembali apa yang telah dibuka. Dia adalah penyeimbang." Ustadz Fauzan termenung sejenak, lalu mengangkat pandangannya. "Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya. Jika ini adalah takdir Sentot, berarti ada hikmah dan jalan keluarnya." "Lantas, apa langkah selanjutnya, Mbah?" tanya Pak Lurah Bismo, kini mulai mendapatkan kembali ketenangannya. Mbah Yatna menunjuk liontin perak yang masih terbungkus kain di meja. "Liontin itu adalah kunci utamanya. Dia adalah pengikat antara entitas yang bangkit dan dunia kita. Kita harus mencari tahu bagaimana menggunakannya untuk menutup kembali segelnya, atau setidaknya menghentikan pengaruhnya." "Mungkin ada di buku catatan mahasiswa itu, atau di tabletnya," usul Ustadz Fauzan menunjukkan penemuannya. "Video itu menunjukkan mereka membaca mantra atau segel. Kita akan mempelajarinya malam ini," kata Ustadz Fauzan. "Jadi, kita tidak akan lagi mencari mahasiswa itu dan hanya fokus menutup apa yang mereka buka?" tanya Pak Lurah Bismo. "Pencarian fisik mungkin sudah tidak berguna lagi," jawab Mbah Yatna dengan nada berat. "Mereka telah menjadi bagian dari alas purwo." Pak Lurah Bismo mengangguk pasrah. "Tapi Mbah, kita belum benar-benar memastikan nasib para mahasiswa itu seperti apa. Apakah memang benar sudah tidak terselamatkan? Penemuan-penemuan kita menunjukkan hal tersebut. Saya tidak bisa menyerah begitu saja, Mbah. Keluarga mahasiswa itu pasti menunggu anak-anak mereka pulang." "Kalau kau merasa mampu, silahkan. Aku tidak akan ikut campur lagi." Sejenak Ustadz Fauzan terdiam. "Jangan tutup kasus ini, Pak Lurah. Izinkan saya berusaha hingga titik terakhir kemampuan saya." Mendengar itu, Pak Bismo hanya mengangguk pelan, sementara Mbah Yatna hanya diam menghela nafas panjang. "Jangan sampai perbuatanmu malah membuat desa kita kena bencana, Ustadz." "Saya tidak akan membiarkannya terjadi, Mbah." "Ya sudah, aku serahkan masalah ini kepadamu. Kalau kau butuh sesuatu, kau bisa bilang kepadaku. Kalau aku mampu, aku akan membantu." "Terima kasih, Mbah.
Terima kasih Pak Lurah. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu episode kali ini, cerita tentang Edi dan Sentot yang kali ini malah terjebak dalam situasi rumit di Alas Purwo, padahal mereka sebelumnya hanya ingin menemukan J dan juga Gunawan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita akan lanjutkan saja di episode selanjutnya. Jadi aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih atas dukungannya yang sudah share, like, dan juga meramaikan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk komentar lagi, tunjukkan eksistensi kalian. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama namun hanya membisu. Dari atas sini ku masih bisa memandangmu, meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan jauh. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan